Istana Élysée di Paris menjadi saksi momen penting dalam sejarah hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis. Di tengah suasana kota Paris yang elegan, istana ini berdiri megah sebagai simbol kekuasaan dan persahabatan antar bangsa. Hari itu, suasana di sekitar Élysée terasa berbeda, penuh antisipasi dan semangat menyambut tamu kehormatan dari Asia Tenggara. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, tiba dengan iring-iringan kendaraan resmi, menandai dimulainya kunjungan kenegaraan yang sangat dinantikan. Kedatangannya disambut hangat oleh para pejabat tinggi Prancis dan staf istana, menambah nuansa kehormatan pada pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Suasana formal dan khidmat terasa saat kendaraan Prabowo berhenti di depan istana. Upacara kehormatan digelar dengan penuh tata krama, menandakan pentingnya hubungan kedua negara yang telah terjalin selama puluhan tahun. Setiap langkah dan prosesi mencerminkan rasa saling menghormati dan keinginan mempererat kerjasama bilateral. Pasukan kehormatan Prancis tampil disiplin dan gagah, mengenakan seragam tradisional yang telah menjadi bagian dari sejarah militer Prancis selama berabad-abad. Barisan mereka yang rapi dan gerakan yang serempak memperlihatkan dedikasi serta penghormatan kepada tamu negara. Presiden Macron berdiri di puncak tangga istana, menunggu dengan penuh keramahan. Ketika Prabowo menaiki tangga, kedua pemimpin dunia ini saling menyapa dengan jabat tangan erat, menandai awal dari dialog penting yang akan berlangsung di dalam istana megah ini. Penyambutan megah ini bukan sekadar seremoni, melainkan juga penegasan status Indonesia sebagai mitra global yang semakin diperhitungkan. Kehadiran kedua pemimpin di atas karpet merah menjadi simbol komitmen bersama untuk memperkuat hubungan strategis di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga pertahanan. Bendera merah putih berkibar berdampingan dengan trikolor Prancis di halaman istana, menjadi simbol nyata kemitraan lintas benua yang semakin erat. Pemandangan ini menegaskan tekad kedua negara untuk terus melangkah maju bersama di panggung dunia. Upacara diakhiri dengan jabat tangan hangat antara kedua presiden, menandai dimulainya babak baru dalam hubungan Indonesia dan Prancis. Momen ini membuka jalan bagi dialog substansial dan kerjasama yang lebih erat di masa depan, memperkuat posisi kedua negara di kancah internasional. Di balik protokol resmi, kehangatan personal antara Prabowo dan Macron sangat menonjol. Jabat tangan erat dan senyum tulus mereka menunjukkan kedekatan yang telah terbangun dari serangkaian pertemuan sebelumnya. Chemistry ini memudahkan dialog terbuka, mempercepat kemajuan isu bilateral yang kompleks. Suasana ramah terasa saat mereka berjalan bersama, membahas topik sensitif dengan kenyamanan seorang rekan. Hubungan personal ini menjadi aset strategis, membuka jalur komunikasi langsung, dan memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Persahabatan Prabowo dan Macron menjadi fondasi kemitraan yang diharapkan membawa manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Setelah upacara resmi, kedua presiden menggelar tête-à-tête di ruang Les Salons de Portraits, jauh dari sorotan media. Di ruang intim ini, Prabowo dan Macron bertukar pandangan tentang isu bilateral dan global yang mendesak. Fokus utama memperkuat kemitraan strategis, khususnya di sektor prioritas seperti keamanan dan ekonomi. Mereka membahas langkah nyata untuk memperdalam kerjasama, termasuk respons terhadap dinamika geopolitik. Dialog terbuka ini membangun pemahaman dan keselarasan di tingkat tertinggi. Hasil tête-à-tête menjadi pedoman diskusi lanjutan di tingkat menteri. Di balik pintu tertutup inilah pondasi kolaborasi jangka panjang kedua negara dibangun. Diskusi antara Prabowo dan Presiden Macron tidak hanya berhenti pada pembicaraan formal, tetapi berkembang menjadi upaya nyata untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Kedua pemimpin menegaskan pentingnya membangun kepercayaan dan saling pengertian, serta menyoroti potensi besar yang dapat digali bersama di berbagai sektor strategis. Salah satu fokus utama adalah kerjasama di bidang energi, khususnya energi terbarukan. Indonesia membuka peluang kolaborasi dengan Prancis, yang dikenal sebagai pemimpin global dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan. Melalui kemitraan ini, kedua negara berharap dapat mempercepat transisi energi bersih, memperluas investasi di sektor energi hijau, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Di sektor pertahanan, kerjasama semakin erat dengan kedatangan pesawat tempur Rafale yang canggih.
Ini menandai peningkatan signifikan dalam kemampuan TNI AU, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan pertahanan modern di kawasan Asia Tenggara. Penandatanganan perjanjian kerjasama pertahanan dan kunjungan ke pameran teknologi militer menjadi bukti komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan keamanan. Kolaborasi riset dan pengembangan teknologi pertahanan juga menjadi prioritas PA, mendorong inovasi bersama yang dapat meningkatkan daya saing industri pertahanan nasional. Selain itu, kerjasama di bidang pendidikan dan riset semakin diperluas. Proyek riset bersama, pertukaran mahasiswa, serta kolaborasi antar universitas diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan membangun generasi muda yang inovatif dan berwawasan global. Pengembangan teknologi pertahanan melalui workshop, transfer teknologi, dan investasi di pusat inovasi menjadi langkah konkret untuk memperkuat ekosistem inovasi nasional. Prabowo juga aktif mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi utama, menonjolkan stabilitas politik, kemudahan berbisnis, dan potensi pasar domestik yang besar. Para pelaku bisnis Prancis melihat peluang besar di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, transportasi, hingga teknologi digital. Pemerintah Indonesia menawarkan berbagai insentif dan kemudahan untuk menarik investasi asing, memperkuat kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Salah satu proyek strategis yang menarik perhatian adalah pembangunan ibu kota baru, Nusantara. Prancis menunjukkan minat besar untuk berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur, teknologi perkotaan, dan solusi ramah lingkungan di kota masa depan Indonesia ini. Komitmen investasi dua arah yang semakin kuat menegaskan kepercayaan dan visi bersama antara Indonesia dan Prancis untuk membangun masa depan ekonomi yang sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan bagi kedua bangsa. Setelah diskusi intensif, jamuan makan siang resmi di Elysee menjadi momen mempererat hubungan personal dan diplomatik. Suasana santai di ruang makan mewah memungkinkan pertukaran ide lebih bebas dan membangun keakraban. Makan bersama menjadi simbol persahabatan dan kepercayaan, kunci negosiasi jangka panjang. Menu pilihan menampilkan kekayaan gastronomi Prancis, sekaligus menghormati tamu Indonesia. Delegasi kedua negara memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas jaringan dan memperkuat kerjasama. Jamuan makan siang menutup inti kunjungan dengan suasana hangat, menegaskan komitmen memperkuat kemitraan strategis. Kunjungan Prabowo ke Paris didukung delegasi ramping namun strategis, dipimpin Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kehadiran Teddy menandakan pentingnya kunjungan ini di tingkat tertinggi pemerintahan. Delegasi bertugas mendukung diskusi, mengordinasikan kebijakan, dan memastikan hasil pertemuan dapat diimplementasikan. Diskusi paralel dengan mitra Prancis dilakukan untuk merinci kesepakatan dan memberi saran real-time kepada Presiden. Komposisi tim yang efisien menegaskan fokus pada hasil nyata, bukan sekadar seremoni. Pendekatan ini mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang pragmatis dan berorientasi hasil. Kehadiran penasihat terpercaya memastikan Prabowo dapat fokus membangun hubungan personal dan strategis dengan Macron. Paris menjadi babak kedua tur diplomatik Prabowo di Eropa, setelah sehari sebelumnya bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Pertemuan 5 jam di Kremlin menandai dialog mendalam dan komprehensif, membahas isu strategis bilateral. Kunjungan ke Moskow memperlihatkan komitmen Indonesia pada kebijakan luar negeri seimbang dan independen. Prabowo membangun komunikasi konstruktif dengan blok Barat dan Timur, menegaskan posisi non-blok Indonesia. Diskusi di Kremlin fokus pada penguatan kerjasama ekonomi, investasi, dan keamanan kawasan. Momentum dari Moskow dibawa ke Paris, memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung global. Pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan terobosan di sektor energi, dengan kesepakatan pasokan minyak dan gas jangka panjang. Kerjasama ini memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah lonjakan harga global. Rusia resmi menerima permintaan Indonesia untuk pasokan minyak stabil, mengurangi ketergantungan pada satu kawasan. Selain energi, kedua negara memperluas kemitraan di pendidikan, riset teknologi, dan pertanian. Fokus pada investasi Rusia di Indonesia membuka peluang pengembangan industri dan penciptaan lapangan kerja. Pendekatan multifaset memastikan hubungan bilateral kokoh dan beragam. Kesepakatan di Moskow memberikan manfaat nyata bagi prioritas ekonomi Indonesia.
Kunjungan Prabowo ke Moskow dan Paris menegaskan strategi luar negeri bebas aktif Indonesia. Dalam dunia yang semakin multipolar, Indonesia memilih untuk tidak berpihak secara mutlak pada blok manapun, melainkan membangun hubungan yang seimbang dengan berbagai kekuatan dunia. Langkah ini mencerminkan tekad Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional, sekaligus berperan sebagai jembatan dialog antar negara. Hubungan erat dengan Rusia dan Prancis memperkuat posisi non-blok dan kemampuan menavigasi lanskap global yang kompleks. Dengan menjalin komunikasi intensif, Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan Timur dan Barat, serta memperluas ruang gerak diplomasi. Pendekatan ini juga membuka peluang baru untuk kerjasama lintas sektor, mulai dari ekonomi hingga keamanan. Kesepakatan energi dan investasi dengan Rusia, serta kemitraan pertahanan dan teknologi dengan Prancis, membawa manfaat konkret. Proyek-proyek bersama ini tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat transfer teknologi dan inovasi. Kolaborasi strategis ini menjadi fondasi bagi pembangunan berkelanjutan dan daya saing Indonesia di tingkat global. Hubungan personal Prabowo dengan Putin dan Macron menjadi fondasi kolaborasi jangka panjang. Kepercayaan dan komunikasi yang terjalin di antara para pemimpin ini memudahkan tercapainya kesepakatan penting, serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi internasional. Indonesia kini tampil sebagai aktor kunci di Asia Tenggara dan Global South, meningkatkan daya tawar diplomatik. Peran aktif ini membuat Indonesia semakin dihormati dan diakui sebagai negara yang mampu mempengaruhi arah kebijakan regional maupun global. Diplomasi aktif memastikan suara Indonesia didengar di forum global dan kepentingannya diperhitungkan. Melalui partisipasi di berbagai pertemuan internasional, Indonesia terus memperjuangkan isu-isu strategis seperti perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan ekonomi. Tur Eropa ini menegaskan Indonesia sebagai pemain global utama, membangun masa depan melalui dialog dan kerjasama. Dengan memperluas jejaring internasional dan memperkuat kemitraan strategis, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan meraih peluang baru demi kemajuan bangsa.